Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala fi adabil imamati wal qudwati. Ini kita sudah sampai adab imam dan makmum, atau dalam kata lain yaitu berjamaah. Ini adalah dalam upaya menyempurnakan sholat yang kemarin sudah kita bacakan, adab-adab sholat, dan penyempurnaannya tentu kita ingin sempurna sholat kita, apalagi berjamaah, dilaksanakan berjamaah 27 derajat lebih dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka kita pun harus membekali diri kita bagaimana kondisi kita ketika menjadi imam dan bagaimana kondisi kita ketika menjadi makmum. Yang pertama kita akan bacakan bagi imam. Yambaghi lil imami an yukhaffifas salata. Yambaghi seyogianya, seharusnya, lil imami bagi seorang imam, an yukhaffifas salata, untuk meringankan salat. Artinya jangan sampai salat ini ketika salat berjamaah malah dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Tidak. Kalau berjamaah maka harus melihat kondisi makmum. Ingat, di makmum di belakang kita ada yang mungkin sudah berumur, ada juga yang mempunyai urusan-urusan yang lain. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya tidaklah salat di belakang seseorang yang salat itu lebih ringan dan lebih sempurna dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Rasulullah ketika mengimami salat selain sempurna juga meringankan makmum. Jadi bacaannya pun tidak terlampau panjang. Batasan bacaan memang para ulama mengklasifikasikan ada surat-surat yang termasuk tiwal mufassal, ada wasatul mufassal, ada juga qisar al-mufassal atau awakhir al-mufassal. Jadi surat-surat itu ada yang panjang, at-tiwal, ada yang mufassal, yang pendek-pendek. Dan mufassal itu yang pendek-pendek juga terbagi. Ada yang di antara surat Al-Hujurat sampai ada yang mengatakan surat Abasa, tapi yang lebih banyak pendapatnya sampai surat Al-Buruj. Itu masih tiwal al-mufassal. Itu biasanya salat zuhur. Rasul SAW dengan tiwal mufassal salat zuhur. Ada juga salat asar yang kurang dari itu, bahkan setengah dari itu. Kalau salatnya salat maghrib lebih pendek lagi, itu qisar atau awakhir mufassal, itu dari al-bayyinah ke bawah. Qala wala yukabbiru ma lam yufarrighul muadzin minal imam minal iqamati. Dan tidak bertakbir, artinya tidak memulai salatnya, tidak takbiratul ihram sebelum muadzin selesai iqamah. Jadi selesaikan iqamah. Bahkan wa ma lam tastawi sufuf, dan jika tidak atau belum merapihkan saf-safnya. Jadi sebagai imam ditunggu dulu qomatnya sampai selesai. Setelah qomat selesai maka harus peduli dengan saf makmumnya.
Dia harus merapikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Silahkan diajak makmumnya agar merapikan shaf, merapikan barisan. Kemudian wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat, dan mengangkat imam suaranya dalam takbir. Takbirnya semuanya diangkat suaranya. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yasma'u minhu. Tapi kalau makmum, nah sekarang bagian makmum bedanya dengan imam. Kalau tadi imam mengangkat suaranya ketika takbir, kalau makmum tidak mengangkat suaranya kecuali hanya terdengar untuk dirinya sendiri saja. Itu tadi imam harus nengok kanan kiri dulu tadi ya. Kalau makmum tidak, seperti itu. Kemudian sekarang untuk imam, wa yanwil imamu al-imamata liyanal al-fadla. Dan imam haruslah berniat untuk menjadi imam supaya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Sebetulnya ketika dia ketika dia imam, walaupun ada jamaahnya, kemudian sholatnya niat dengan sholat fardu, sholat munfarid, sholatnya sendirian, imam tetap sah saja untuk sholatnya, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Fa'ilam yanwi, dan jikalau imam tidak berniat, sahhat salatul qaumi idza nawul i'tida bihi. Sah-sah saja salatnya makmum. Jadi makmum ketika bermakmum kepada imam tersebut yang niatnya walaupun tidak niat imam, tetap sah salat si makmum. Makmum mendapatkan pahala wa nalu fadlal qudwah. Mereka makmum masih mendapatkan pahala berjamaah. Lain dengan imam, kalau tidak niat maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Wa yusirru bi du'a il-iftitah wa ta'awudzi kal munfaridi, dan mensirkan atau tidak mengangkat suara dengan ketika berdoa iftitah dan ta'awudz seperti sholat sendirian. Semuanya kalau ini ya, iftitah, ta'awudz, semuanya memang dipelankan. Beda lagi halnya ketika wa yajharu bil fatihati. Tapi imam dia akan menjaharkan al-fatihah, mengeraskan suaranya ketika membaca al-fatihah. Kapan? Was surah, dan surat juga. Fi jami'i subhi, dalam 2 rakaat salat subuh, wa awwalail maghrib wal isya, dan 2 rakaat pertama dalam salat maghrib dan salat isya. Wa kadzalikal munfaridu, dan demikian juga ketika salat munfarid, ketika salat sendirian, maka surat Al-Fatihah dan suratnya di awal maghrib dan isya dan salat subuh dijaharkan walaupun sendiri. Ini yang kadang kita tidak melaksanakan. Kadang-kadang ketika sholat sendiri ya dipelankan saja, bahkan pelannya itu seharusnya sampai terdengar, karena untuk ajakan juga yang lain. Takutnya yang lain ada ingin berjamaah ternyata tidak menemukan yang lain. Oh, kalau dikeraskan mereka jadi tahu oh ini memang sedang sholat, sehingga bisa untuk berjamaah. Wa yujharu biqaulihi amin fil jahriyah. Wa yajharu siapa si imam, menjaharkan siapa si imam, mengeraskan suaranya dengan qaul amin fil jahriyah. Amin di dalam salat yang tadi yang dijaharkan, maka imam menjaharkan suaranya, aminnya juga. Wa kadzalikal makmum, demikian juga makmum. Wa yuqarrinul ma'mumu ta'minahu bi ta'mimil imami ma'an la ta'qiban lahu. Dan dibarengkan barang imam makmum itu dibarengkan aminnya dengan aminnya imam, bukan setelahnya. Jadi bukan amin itu bukan imam kemudian amin dulu kemudian makmum, tidak, berbarengan. Dan memang kondisi ini
yang menjadi pengecualian biasanya bagi seorang makmum hendaknya secara umum, secara garis besar, bahkan ada yang wajib. Yang wajib itu adalah dalam kondisi takbiratul ihram. Si makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului maka tidak sah. Ada juga dalam kondisi yang normal seharusnya makmum itu setelah imam. Jadi imamnya dulu takbir misalkan, baru makmum takbir. Imamnya ruku dengan sempurna, baru makmum ruku dengan sempurna. Ada kondisi ini yang berbarengan, misalkan amin. Ini kondisinya disunnahkannya justru berbarengan. Ada juga dalam kondisi yang tertentu, misalkan imamnya membaca surat pendek atau imamnya membaca Fatihah, kemudian misalkan dalam satu nafas dalam tarawih kebiasaannya misalkan, dan suratnya yang pendek, tidak akan terkejar. Jika tidak berbarengan maka boleh berbarengan dengan imam. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal Fatihah liyathuba ilaihi nafsuhu. Dan imam berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Wa yaqra'ul ma'mum Al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah liyatamakkana minal istima' inda qira'atil imam. Dan kesempatan ketika imam diam berhenti sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah, itu kesempatan bagi makmum dalam sholat jahar yang tadi maghrib, isya dan sholat subuh. Dalam sholat jahar seperti ini makmum membaca surat Al-Fatihah ketika diam ini, agar nanti ketika imam membaca surat, makmum bisa dengan tenang mendengarkan surat atau bacaan surat imam. Nah, bagaimana kondisinya jika ternyata imam tidak memberikan jeda? Dalam kondisi seperti ini, makmum tetap harus membaca surat Al-Fatihah dan mendengarkan suratnya. Dia tidak diwajibkan ketika itu karena ada uzur yang lebih penting lagi, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i yang rukun adalah membaca surat Al-Fatihah, bukan mendengarkan surat atau membaca surat yang lain. Yang membaca surat yang lain bisa berhukum sunnah ketika wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyah. Makmum tidak disunahkan untuk membaca surat dalam jahar, tidak, hanya mendengarkan. Nah ini kondisinya bisa saja makmum membaca surat setelah imam atau membaca surat sendiri. Idza lam yasma' sautal imam, apabila tidak mendengar suara bacaan surat imam. Jadi suara imam tidak terdengar, maka makmum boleh membaca surat yang lain ketika itu. Wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujudi. Dan hendaknya bagi seorang imam tidak menambah lebih dari 3 dalam tasbih. Jadi sampai tasbih pun hendaknya jangan lebih dari 3. Kalau sholat sendiri silahkan ditambahkan. Kalau sholat dengan makmum maka dikurangi, diringankan. Wala yazidu fit tasyahudil awwali ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Dan tidak menambahkan dalam tasyahud. Jadi tidak menambahkan tasyahud ketika tasyahud awal setelah perkataan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak menambahkan wa alihi, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita. Tidak usah ditambung terus, tapi cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dalam tasyahud awal. Wa yaqtasiru fi rak'atainil akhirataini 'ala al-Fatihati, dan dipendekkan dalam 2 rakaat terakhir hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak ada surat yang lain.
wala yutawwilu 'alal qaum, dan hendaknya tidak memanjangkan bagi makmum atau kaumnya. Wala yazidu du'a'uhu fit tasyahudil akhir, wala yazidu du'a'ahu fit tasyahudil akhiri ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menambah doanya ketika tasyahud sesuai dengan tasyahud dan salawat saja, dan doanya hanya yang dianjurkan adalah doa yang biasa kita baca, yang pendek saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hanya itu saja anjurannya. Bagusnya tidak ada doa-doa yang lain ketika imam. Wa yanwil imamu 'inda taslimi assalam 'alal qaum, dan meniatkan ketika dia salam, ketika imam salam menengok kaumnya, dia meniatkan selain kepada kaum muslimin yang lain, kepada para malaikat, dia juga meniatkan salamnya itu untuk kaum para jamaahnya. Wa yanwil qaumu bitaslimihim jawabuhu, dan kaum juga menjawab salam ketika dia salam, ada niatan juga untuk menjawab salamnya imam. Walaupun memang salamnya secara sunnahnya makmum itu salam ketika, ini yang agak luput biasanya, ketika salam yang kedua imam selesai. Jadi salam yang pertama ke kanan, kemudian salam yang kedua imam kedua ke kiri, selesai itu barulah makmum salam ke kanan dan ke kiri. Walaupun memang tetap sah ketika imam salam pertama lalu makmum kemudian mengikuti salam, ini masih tetap sah. Tapi anjurannya ya seperti itu, salam yang kedua untuk sekalian menjawab salamnya imam. Wa yalbathul imamu sa'atan ba'da ma yafrughu minas salami, dan imam berdiam diri sejenak setelah salam. Artinya setelah salat maka berdiam diri dulu sejenak untuk berdoa dan berzikir, atau berzikir dan berdoa. Di sini wa yaqbalu ala nasi biwajhihi, dan menghadap kepada orang-orang. Memang biasanya disunnahkan juga sebelum menghadap yang lain ada kesunahan-kesunahan, yaitu membaca zikir yang pertama dulu, yaitu istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ada Allahumma ajirna minan nar. Baru setelah Allahumma antas salam menengok kepada makmum. Bagusnya makmum dihadapkan sebelah kanannya, mihrab sebelah kirinya. Itu secara bagusnya. Tapi kalau ada yang kita hormati di belakang kita, maka kita boleh menghadapnya. Itu ketika menghadap orang-orang. Jadi menghadap kepada kaum, menghadap kepada makmum itu tidak langsung, ya. Wala yaltafitu, atau di dalam nushah atau cetakan yang lain ada wala yalbath. Wa yalbath in kana khalfahu nisaun liyansarifna awwalan, dan tidak menengok kepada perempuan. Ini kalau kita memakai yaltafit, tidak menengok ke belakang jika di belakangnya itu ternyata ada perempuannya. Tapi kalau misalkan perempuan itu sudah pergi, jadi di batasan imam atau makmum perempuan situ sudah keluar, maka boleh kita menengok. Tapi dalam nushah yang lain itu sebetulnya kalau nengok tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah yang anjurannya adalah diam dulu sejenak. Jadi jangan sampai menengok, atau sebetulnya jangan sampai keluar dulu sebelum wanita-wanita keluar terlebih dahulu. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imamu
Wayan dan satu kaum makmum ini artinya tidaklah pergi terlebih dahulu sebelum imamnya berdiri. Wayan sariful imamu haitsu syaa an yamini aw shimalihi. Imam ketika itu boleh ketika sudah selesai zikir dan doa boleh mau kemana saja, mau ke kanan atau ke kiri silahkan, tapi lebih afdol memang ke wal yaminu ahabbu ilayya, tapi ke kanan lebih utama. Wala yakhusul imamu nafsahu biddu'a fi qunuti subhi. Nah, sekarang kondisi dalam kunut subuh. Imam hendaknya tidak mengkhususkan doa untuk dirinya saja. Artinya jangan sampai Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, tidak. Tapi bal yaqul Allahumma hdina fi man hadait dan selanjutnya. Doa kunut yang telah kita bacakan. Wa yajharu bihi dan dijaharkan doanya. Wa yu'minul qaum dan imam mendoakan, mengaminkan. Wa la yarfa'u aydiyahum id lam yathbut dzalika fil akhbar. Imam Al-Ghazali di sini menyatakan tidak usah mengangkat tangan karena tidak ada dalam kabarnya. Walaupun pendapat beliau sendiri sebetulnya dalam Ihya itu mengangkat tangan, dan memang yang sahih di dalam madhab Syafi'i adalah mengangkat tangan yang lebih utamanya. Jadi mengangkat tangan ketika kunut baik imam maupun makmum. Makmum mengaminkan. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatul qunut min qawli innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Dan imam memang ketika innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu merendahkan suaranya. Imam dan makmum membaca sendiri-sendiri. Atau sebetulnya bisa saja imam baca asalkan makmumnya memang paham. Dalam kondisi makmum tidak paham innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, takutnya diaminkan, padahal itu memang tidak layak untuk diaminkan. Itu pernyataan. Bisa saja imam membaca tapi makmumnya mengatakan nashhad, boleh kalau itu. Jadi nashhad, ashhad, saya bersaksi, itu karena persaksian, bukan sebuah doa. Itu makmum yaqra'ul makmum baqiyatal qunut min qawlihi. Jadi makmum membaca sendiri-sendiri dan imam juga innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai akhir. Ketika salam, ketika salawat baru imam mengangkat lagi suaranya agar makmum juga ada ingat untuk bersolawat. Wala yaqiful makmum wahdahu, dan makmum tidak berdiri sendiri di belakang imam. Bal yadkhulu fi shaf, tapi harus masuk ke saf. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau ditarik yang lain, jadi yang lain yang ada di depannya bisa ditarik. Itu pun dengan catatan, sekali lagi banyak yang mungkin di kita ada beberapa kesalahan dan pemahaman dalam sini. Harusnya kita bertakbiratul ihram terlebih dahulu baru mengajak yang lain, bukan mengajak dulu kemudian takbiratul ihram. Khawatir itu juga menyuruh yang lain, padahal yang lain tidak ada robito, tidak ada hubungan dengan kita, padahal kita tidak dalam kondisi sholat. Atau kita juga dalam kondisi jika sendirian, dikhawatirkan karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak sah sholatnya ketika dalam keadaan sendirian, maka diajak yang lain, atau kalau ada mengharap yang lain masih ada, itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan masih ada yang wudhu misalkan, tidak apa-apa, kita sendiri pun masih boleh. Wala yanbaghi lil ma'mumi an yataqaddama 'alal imami fi af'alihi aw yusawihi. Dan tidak diperkenankan, tidak bagus, tidak semestinya bagi seorang makmum untuk mendahului imam dalam perbuatannya. Jadi af'alus shalah, jadi perbuatan-perbuatan salat, af'alus shalah, au yusawihi, atau membarenginya, tidak, kecuali yang khusus, tidak, yang telah kita bahas tadi. Bal yanbaghi an yata'akhkhara anhu, tapi seharusnya harus lebih terakhir atau di belakang imam. Setelah imam gerakannya selesai, baru makmum memulai gerakannya. Wala yahwi lirruku' illa idzan taha imamu ila haddi ruku'. Jangan
Jangan dulu ruku, jangan dulu untuk jatuh ruku sebelum imam sampai ruku sempurna. Demikian juga wala yahwi sujud, tidak jatuh untuk sujud malam tasil jabhatul imam ilal ardi, sebelum kening imam sampai ke permukaan tempat sujud. Itulah adab kita ketika sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna sholat kita dan penyempurna sholat jamaah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.